B2C atau Business to Customer merupakan bentuk jual beli produk yang melibatkan perusahaan penjual dan konsumen akhir yang dilakukan secara elektronik. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Website ini menjual berbagai macam barang elektronik seperti peralatan kantor, peralatan rumah tangga, peralatan olahraga, kosmetik, perlengkapan bayi, dan lain sebagainya. Tokopedia merupakan salah satu startup di Indonesia yang resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada tanggal 6 Februari 2009. Selain dari PT Indonusa Duitama, pada tahun-tahun berikutnya Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana dari beberapa investor besar. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu e-commerce Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Pada Oktober 2014, Tokopedia menjadi salah satu perusahaan teknologi pertama di Asia Tenggara yang menerima investasi sebesar USD 100 juta atau sekitar 1,2 triliun dari Sequoia Capital dan SoftBank Internet and Media Inc. atau SIMI. Berkat peranannya dalam mengembangkan bisnis daring di Indonesia, Tokopedia berhasil meraih penghargaan Marketers of the Year 2014 untuk sektor e-commerce pada acara Marketplace Conference 2015 pada tanggal 11 Desember 2014. Pada tanggal 12 Mei 2016, Tokopedia terpilih sebagai Best Company in Consumer Industry dari Indonesia Digital Economy Award 2016. Pada awal bulan berdirinya, Tokopedia berhasil menggandeng 509 pedagang dengan jumlah member sebanyak 4.560. Jumlah tersebut terus bertambah hingga pada ulang tahun pertamanya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2010, Tokopedia menggandeng sebanyak 4.659 pedagang dengan jumlah member sebanyak 44.785 orang. Tokopedia merupakan salah satu e-commerce yang menggunakan model bisnis B2C atau Business to Customer. Jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan website serta banyaknya toko virtual yang menggunakan internet. Jika dibandingkan dengan transaksi retail tradisional, konsumen biasanya memiliki lebih banyak informasi dan harga yang lebih murah serta memastikan proses jual beli hingga pengiriman yang lebih cepat. Tokopedia juga terintegrasi dengan agen pengiriman barang di Indonesia yang dapat mempermudah untuk melakukan pengiriman barang. Agen pengiriman yang dimaksud seperti JNE, Si Cepat, JNT, Ninja Express, dan lain sebagainya. Dalam melakukan proses pembayaran, Tokopedia menyediakan beberapa layanan pembayaran untuk customer seperti OVO, saldo Tokopedia, virtual account, transfer bank, Klik BCA, BCA ClickPay, Mandiri ClickPay, Link Aja, dan sebagainya. Tokopedia merupakan mall online berbasis komunitas seperti Talk About It untuk melihat produk apa saja yang sedang happening saat ini dan review untuk melihat kualitas produk dengan reputasi yang dimiliki oleh penjual. Tokopedia juga memiliki teknik marketing dengan pembakuan nama domain dengan format http namatoko.tokopedia.com. Business to business adalah produk atau jasa yang dijual dari perusahaan satu ke perusahaan lain. Salah satu perusahaan dengan konsep B2B yaitu ada Unilever, di mana perusahaan Unilever merupakan perusahaan multinasional telah membuat dan menjual lebih dari 400 brand di seluruh dunia. Dan rangkaian bidang usaha dari PT Unilever yaitu ada food and drink, home care, dan juga personal care. Perkembangan Unilever pada tahun 1920 hingga 1967 yaitu membuat pabrik sabun, kosmetik, produksi margarin dan minyak, serta kendali Unilever yang berhenti karena Perang Kedua, dan kembali ke Unilever pada tahun 1967. Sedangkan pada tahun 1981 hingga 1998 Unilever mulai go public dan menambah pembangunan pabrik, pemindahan, dan juga mulai menambah bisnis serta penggabungan instalasi produksi. Pada tahun 1999 hingga 2008, Unilever mulai merambah bisnis yang lebih luas serta mengembangkan pabrik-pabrik baru,
yang dapat mendukung bisnisnya. Selanjutnya, strategi bersaing yang digunakan Unilever yaitu ada diferensiasi produk, di mana Unilever mempunyai strategi menciptakan pengembangan produk baru dan tepat guna. Kepemimpinan harga yang rendah dapat mempertahankan eksistensinya di dunia bisnis. Segmentasi pasar juga perlu dikarenakan kehadiran kompetitor yang perlu disiapkan strategi terbaik. Berfokus pada peluang pasar dengan mempromosikan barang-barang dengan langsung terjun ke masyarakat. Menguatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok dilakukan dengan promosi yang dilakukan paling banyak melalui media elektronik. Strategi penjualan atau promosi, Unilever melakukan promosi dengan periklanan, promosi penjualan secara langsung. Strategi sumber daya manusia, Unilever secara rutin merekrut lulusan baru dari universitas terkemuka untuk diberikan pelatihan dan juga pemasaran keuangan selama 3 bulan. Strategi operasi, Unilever melakukan penggabungan dari bisnis yang sudah ada. Strategi teknologi informasi digunakan untuk mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesannya secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat tentang organisasi-organisasi produknya. Analisis B2B pada Unilever. Unilever merupakan salah satu contoh jenis model bisnis B2B. Transaksi B2B biasanya melalui EDI atau Electronic Data Interchange dan email untuk pembelian barang dan jasa, informasi, dan konsultasi. Unilever adalah salah satu customer dari PT Electronic Data Interchange atau EDI Indonesia. PT Electronic Data Interchange atau EDI Indonesia merupakan perusahaan pelopor dalam mengembangkan jasa pertukaran data elektronik di Indonesia. Beberapa kerjasama yang telah dilakukan PT Unilever terhadap beberapa perusahaan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama, Unilever Indonesia telah bekerjasama dengan Ralali.com yang merupakan B2B marketplace terbesar di Indonesia untuk semakin mendekatkan produk-produknya dengan konsumennya. Melalui Ralali.com, kini produk-produk Unilever Indonesia semakin mudah dijangkau para pemain bisnis di Indonesia yang ingin mendistribusikan produk Unilever secara mudah dan aman. Yang selanjutnya yaitu Pepsodent sebagai salah satu produk yang dikeluarkan oleh PT Unilever Indonesia terbuka menjalin kerjasama dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Jalinan kerjasama antar Pepsodent dengan PDGI memberikan pengaruh pada Pepsodent dalam hal kualitas produk dan kemasan. Dalam hal kualitas produk, PDGI memberi input kepada Pepsodent tentang karakteristik kualitas produk yang baik. Sedangkan dalam hal kemasan, PDGI bekerja sama dengan Pepsodent untuk mencantumkan himbauan sikat gigi teratur pada kemasan Pepsodent. Dan selanjutnya ada Unilever bekerja sama dengan Gojek untuk memberikan dampak positif bagi konsumen, pelaku usaha, dan pekerja informal di Indonesia. Unilever bermitra dengan Gojek melalui GoToko yang baru saja diluncurkan. GoToko merupakan platform digital B2B yang menghubungkan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dengan perusahaan barang konsumen terkemuka. Proses pembuatan brand Unilever yaitu yang pertama, melibatkan konsumen, yang selanjutnya ada meneliti dampak di setiap rantai nilai, yang selanjutnya bekerja sama untuk orang lain, dan yang terakhir adalah hubungan kerjasama global.